Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang berjudul Final yang Dramatis, Wesley Su juara turnamen Champions Chess Tour Opera Euro Rapid 2021. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam babak final turnamen Champions Chess Tour Opera Euro Rapid 2021, tepatnya pada hari kedua dan di match yang keempat. Pada hari pertama, jelas ya, So dan Magnus berimbang skornya dengan skor 2 sama. Sedangkan pada hari kedua, Wesley Su berhasil memastikan keunggulan 2,5 berbanding 1,5 dari Magnus Carlsen, yang cukup untuk membuat Wesley Su menjadi juara di dalam turnamen Champions Chess Tour Opera Euro Rapid 2021, sekaligus memastikan gelar kedua dari Wesley Su di dalam turnamen Champions Chess Tour, meskipun sponsornya beda-beda ya setiap gelaran turnamen ini. Pertandingan ini berlangsung pada tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat dini hari. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster peringkat 1 dunia asal Norwegia yaitu Magnus Carlsen menghadapi perlawanan Grandmaster nomor 9 dunia asal Amerika Serikat yaitu Wesley Su. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Wesley Su menggunakan catur buah hitam dengan rating VD 2770 menghadapi perlawanan Magnus Carlsen yang menggunakan catur buah putih dengan rating VD 2862. Magnus Carlsen memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion E5 oleh Wesley Su, kuda F3 dan kuda C6, gajah C4 pembukaan Italia, dan balasan dari Wesley Su adalah dengan kuda menuju F6. Maka ini adalah pembukaan Italia dengan variasi pertahanan dua kuda. Pion D3 membuka akses gajah putih petak gelap untuk merangsek ke petak G5 ya. Gajah C5 dan pion C3. Rokade pendek oleh seorang Wesley Su dan sama juga rokade pendek dari Magnus Carlsen. Pion D6, benteng E1, pion A5 dan gajah G5. Pion H6 ancam gajah putih dan gajah putih mundur ke H4, tetap mempertahankan posisinya di petak diagonal H4 hingga D8. Pion G5 ancam gajah putih dan gajah putih mundur ya ke G3. Gajah B6, kuda A3, kuda H7 dan kuda C2. Pion H5, jika putih menjawabnya dengan sembarangan, maka gajah putih ini akan hilang ya, sehingga satu-satunya jawaban terbaik di sini adalah dengan melangkahkan pion menuju H3. Setelah pion ancam gajah, maka gajah mundur ke H2. Pion G4 maju terus ya, pion-pion dari hitam mengajak pertukaran dengan putih sekaligus mengancam kuda putih. Pion H pukul G4 dan gajah pukul pion di G4 memberikan pin terhadap kuda yang sedang melindungi menterinya ya. Dan pion D4, pion E pukul D4 dan kuda pukul pion di D4, kuda pukul kuda di petak D4 dan pion pukul kuda di D4. Sebenarnya dalam posisi seperti ini Magnus Carlsen masih lebih unggul menurut engine bar. Tetapi nanti dalam beberapa langkah selanjutnya ada langkah lemah yang dilakukan oleh Magnus Carlsen sehingga membuat posisi atau situasi di papan menjadi berbalik, menjadi lebih didominasi oleh seorang Wesley Su. Kita lanjutkan. Kuda G5 mengancam kuda putih 2 kali dan di sini menteri pindah ke D3 untuk melepas pakuan ya gajah terhadap kuda putih. Kuda pukul kuda di petak F3 dengan tempo skak, pion pukul kuda dengan tempo ancam gajah. Gajah mundur ke H5 dan pion E5. Pion D5 menolak ajakan pertukaran pion dari putih sekaligus dengan tempo ancam gajah putih. Gajah pindah ke B3
dan pion A4 ancam gajah putih. Di sini jawaban Magnus Carlsen dengan gajah ke D1 inilah penyebab mengapa Wesley Su berbalik unggul di dalam pertandingan ini menurut engine bar. Namun kita kembali, di sini analisa komputer menyarankan langkah terbaik bagi seorang Magnus Carlsen di sini adalah dengan raja pindah ke H1, mengorbankan gajahnya. Namun kita lihat ya, mengapa di sini gajah putih dikorbankan dengan analisa-analisa selanjutnya. Di sini hitam akan melangkah gajah ke G6 dengan tempo ancam menteri dan benteng G1, raja H7 dan benteng pukul gajah di petak G6, pion pukul benteng di G6. Benteng G1 mengancam pion lemah ini 2 kali ya. Benteng F5 menutup dan gajah C2. Benteng G5, pion F4. Benteng pukul benteng di petak G1 dengan tempo skak. Gajah pukul benteng, menteri E8 dan seterusnya. Nah, jika ini yang terjadi, maka Magnus Carlsen sebenarnya lebih unggul jika menyesuaikan dengan langkah analisa komputer. Tetapi di sini seorang Magnus Carlsen lebih memilih langkah gajah D1 yang membuat situasi menjadi berbalik. Menteri skak di G5, raja pindah ke H1, gajah G6 ancam menteri putih, dan menteri pindah ke E2, gajah pukul pion di D4, dan benteng G1 ancam menteri hitam. Menteri pindah ke H5 dan menteri D2, pion C5, pion F4. Dan di sini langkah cerdik dari Wesley Su ya, dengan menteri menuju H6, menggagalkan rencana putih untuk melangkah pion menuju F5 untuk memberikan ancaman terhadap gajah hitam. Tetapi ini tidak bisa dilakukan ya. Kalau ini dilakukan, maka ada menteri pukul menteri. Oleh karena itu, di sini jawaban putih adalah dengan benteng ke G5. Jadi bisa dilakukan pion putih menuju F5 ya oleh Magnus Carlsen apabila Wesley Su tidak teliti di dalam posisi seperti ini. Pion F6 mengajak pertukaran pion dan juga mengancam benteng. Pion E pukul F6 dan gajah pukul F6 dengan tempo ancam benteng putih. Tanpa menyelamatkan bentengnya, di sini putih menjawab dengan menteri pukul pion di petak D5 skak, raja berpindah ke H8. Lagi-lagi tanpa menyelamatkan bentengnya, Magnus melakukan langkah gajah ke F3. Kita coba ya, di sini apa sih yang terjadi kalau gajah pukul benteng? Maka ada pion pukul gajah dengan tempo ancam menteri. Kalau menteri pindahnya ke sini jelas ya, maka akan ada skakster ya. Di sini menteri akan hilang. Jika menteri pindah ke sini, ada skak juga. Dan sebenarnya posisi juga sangat bahaya. Raja tidak bisa berpindah, maka benteng harus maju. Gajah pukul benteng, skak, menteri harus menutup. Gajah pukul menteri, raja pukul gajah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Wesley Su apabila memukul benteng ya. Oleh karena itu, di sini langkah dari Magnus adalah gajah F3, pion A3, benteng A ke G1, dan pion A pukul B2. Benteng pukul G6, menteri pukul benteng. Luar biasa ya, ide cemerlang dari seorang Wesley Su. Benteng pukul menteri dan pion promosi menjadi menteri dengan tempo skak dan juga mengancam benteng putih. Terpaksa benteng mundur ke G1 dan menteri H7. Pion F5, benteng G8 mengajak pertukaran benteng. Benteng pindah ke E1, lagi-lagi mengajak pertukaran benteng. Benteng E6, benteng pukul benteng di E6 dan menteri pukul benteng di E6. Menteri H6, gajah D1, menteri G5, menteri E4, menteri D2, gajah G4,
Menteri G5 mengancam gajah 2 kali. Dan pion F3 menopang gajah ya. Menteri skak di C1, Raja G2, pion H3 skak mengorbankan pion hitam ya demi kosongnya posisi di lajur H. Diterima saja Raja pukul pion. Dan Menteri skak di H6, Raja G3, benteng D8, Gajah H3, Menteri G5 skak, Gajah menutup di G4, Menteri C6, lalu Gajah G1. Namun kita kembali. Sebenarnya di posisi ini ada peluang dari Wesley Su untuk menyelesaikan laga dengan kemenangan. Kita coba ya menurut analisa komputer dengan langkah Menteri skak di H4. Apabila ini dilakukan, maka menurut analisa komputer lanjutannya seperti ini. Raja G2, benteng D2 skak, Menteri menutup, benteng pukul Menteri, Raja F1, dan tentu saja Menteri skakmat di E1 atau Menteri skakmat di F2 sama saja ya. Sayangnya di sini Wesley Su juga melakukan kesalahan dengan melakukan langkah Menteri ke H6. Gajah G1, Menteri H4 skak, Raja G2, benteng D2 skak, Raja F1, benteng D1 skak, Raja G2, benteng D2 skak. Udah bolak-balik saja sini ya. Raja F1, benteng D1 skak, Raja G2, benteng D2 skak, dan permainan berakhir dengan draw. Karena terjadi 3 kali langkah pengulangan. Sebenarnya secara posisi rugi ya draw dari seorang Wesley Su padahal sudah unggul dalam posisi. Namun karena mengingat dirinya hanya butuh hasil draw untuk menjadi juara dalam turnamen Champions Chess Tour Opera Euro Rapid 2021 ini, maka Wesley Su lebih memilih remis ya ketimbang berusaha untuk memenangkan permainan. Jadi dengan hasil ini Wesley Su memastikan diri untuk mengalahkan Magnus Carlsen 2 kali ya di dalam turnamen Champions Chess Tour, sebelumnya di Skilling Open, sekarang di Opera Euro Rapid. Oke, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.